Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayahanda dan bunda? Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini pada episode ke-6 kita akan fokus membahas terkait dengan keamanan digital. Episode kali ini menekankan bahwa keamanan digital anak mencakup konten, interaksi, privasi, dan jejak digital. Keamanan digital bukan hanya soal durasi layar. Masalah digital anak sering tidak dimulai dari hal yang besar. Kadang ini dimulai dari satu unggahan yang terlalu terbuka, satu klik tanpa berpikir, atau satu pesan dari orang yang tampak ramah. Keamanan digital lebih luas daripada sekadar waktu layar. Ruang digital adalah bagian dari kehidupan anak hari ini. Karena itu, keamanan digital perlu dilihat sebagai perlindungan sehari-hari. Ada beberapa hal yang perlu ayahanda dan bunda jadikan bahan untuk berdiskusi dengan anak-anak kita. Apa itu? Pertama, terkait konten. Apa yang dilihat anak dan apakah sesuai dengan usia mereka? Ini perlu jadi objek pertanyaan pertama sekali yang kita ajukan kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua terkait dengan interaksi. Siapa yang berbicara dengan anak dan bagaimana hubungan mereka. Jadi penting. Apakah itu temannya atau apakah itu stranger atau orang-orang yang menurut kita berpotensi akan menyalahgunakan informasi dari anak-anak kita. Yang ketiga terkait dengan privasi. Apa yang dibagikan tentang anak dan keluarganya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Perlu ayahanda dan bunda ketahui, ada 3 undang-undang yang diinvestasikan oleh negara guna menjaga privasi anak-anak kita. Hal ini sebagaimana diisyaratkan pada pasal 16 Konvensi Hak Anak. Ketiga undang-undang itu adalah pertama, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 terkait dengan keterbukaan informasi publik. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Itu ada di pasal 19. Identitas anak sebagai pelaku, korban, atau saksi itu tidak boleh bocor keluar. Yang kemudian itu dipertegas melalui pasal 97. Bila informasi itu bocor, yang membocorkan harus dipidana 5 tahun, denda 500 juta. Itu begitu pentingnya untuk menjaga privasi anak-anak kita. Kemudian yang keempat, jejak digital. Apa yang tertinggal setelah anak kita mengklik, atau apa yang dikirim oleh anak kita, atau apa yang diunggah. Anak tidak hanya berhadapan dengan layar, tetapi dengan dunia sosial dan data yang ikut bergerak di dalamnya. Apa saja risiko yang akan ditimbulkan yang perlu kita kenali dan perlu kita kenalkan kepada anak-anak kita sebelum mereka asik berselancar di dunia maya. Pertama, konten tidak sesuai usia.
anak melihat materi yang belum siap ia pahami. Itu pertama. Harus disampaikan kepada anak-anak kita secara tegas, jelas, dan konsisten. Yang kedua, terkait dengan orang asing. Pesan ramah bisa menjadi pintu manipulasi, terutama terkait dengan kasus-kasus yang berhubungan dengan eksploitasi seksual secara online. Kemudian, tekanan teman sebaya. Anak didorong untuk ikut tren atau mengirim sesuatu. Ini biasanya kalau mereka sudah memiliki grup yang benar tentu kita perlu harus ketahui kasus-kasus belakangan yang berhubungan dengan tawuran itu diawali melalui sebaran. Ada beberapa anak yang juga dibully, itu mereka adalah tekanan dari media sosial. Kemudian yang keempat, penyebaran foto. Sekali tersebar, gambar sulit ditarik kembali. Lalu yang terakhir, penyalahgunaan data. Menyangkut nama, lokasi, alamat sekolah, dan jadwal bisa membuka risiko bagi anak-anak kita. Untuk itu, yang penting yang perlu diingat oleh kita semua, masalah digital tidak selalu datang dari hal yang jelas-jelas berbahaya. Seringkali ia dimulai dari hal kecil yang terasa biasa. Apa yang perlu kita lakukan pada anak-anak kita? Ada dua hal yang perlu kita pahamkan secara bersama-sama. Pendampingan lebih penting daripada larangan semata. Jika hanya melarang, anak patuh sesaat, tetapi tidak belajar menilai risiko. Untuk itu, perlu ada ketegasan sejak dari awal bersama anak. Kedua, anak bisa mencari jalan secara diam-diam. Karena dia ingin tahu lebih dalam lagi. Apalagi pada saat kita larang. Kemudian yang ketiga, orang tua hanya terlihat sebagai pengawas atau penghukum. Tugas orang tua itu adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Minimal sehari 5 kali selama 3 tahun. Terkait satu hal. Ingat, tugas anak cuma satu. Lupa. Itu perlu selalu diingatkan. Di setiap episode kami tekankan ini. Kemudian yang keempat, percakapan digital menjadi tertutup. Nah, ini biasanya sudah mengarah kepada eksploitasi. Kita perlu wanti-wanti, baik anak laki-laki kita maupun anak perempuan berpotensi menjadi korban eksploitasi seksual melalui online. Apa yang perlu diupayakan oleh orang tua yang bijaksana? Yaitu mendampingi. Mendampingi itu tidak harus hadir setiap saat, tapi beri anak kepercayaan 100% dengan penekanan setiap menjelang maghrib kita perlu melakukan review atau meninjau apa saja yang mereka lakukan di digital. Jika mendampingi, anak belajar bertanya sebelum mengklik atau mengirim. Bunda, boleh nggak aku kirim ini? Bunda, boleh nggak aku klik ini? Nah, itu berarti moral anak itu benar-benar masih
hidup atau tumbuh menjadi satu kebiasaan yang dia selalu bertanya. Yang kedua, orang tua menjadi tempat aman untuk bercerita. Tadi menjelang maghrib kita lakukan review atau tinjau apa saja yang, Kak, boleh nggak? Bunda tahu apa hari ini yang kamu dapat yang terbaik dari digital? Apa hal yang kamu hindarkan atau yang kamu hindari tadi? Wah, pasti itu. Dia akan, Bunda, tahu nggak? Aku nonton ini. Bunda, dari nonton ini aku dapat banyak hal, Bunda. Bunda, kayaknya kok teman aku ya sekarang dia kok sukanya main-main ini ya. Wah, itu berarti kita jadikan objek pembicaraan menjelang maghrib. Jangan waktu si anak mau tidur. Tidur lain lagi. Itu hal-hal yang perlu kita akan deklarasikan untuk apa yang dia lakukan besok hari nanti insya Allah. Kemudian membahas risiko secara bersama, bukan hanya dilarang. Jadi anak itu dia tidak butuh larang, tapi tahu ini yang baik dan ini yang perlu mendapatkan uh, peringatan. Kemudian yang terakhir, aturan jadi lebih realistis dan konsisten. Ingat, tugas anak hanya satu, lupa. Orang tua tidak harus ahli teknologi. Yang paling penting adalah hadir. Anak melakukan segala sesuatu hanya karena Allah dan dia merasa diawasi oleh Allah. Hadir, terbuka, mau berbicara dengan kita. Lalu yang tidak kalah penting adalah mau berdialog. Ini poin-poin penting yang perlu kami tekankan. Menyangkut hak privasi, sebagaimana yang kami sampaikan itu negara sampai menginvestasikan 3 undang-undang untuk menjaga privasi anak itu benar-benar terlindungi. Privasi anak adalah bagian dari keselamatan. Hal apa yang perlu dijaga jangan sampai itu tersebar? Pertama, nama sekolah. Bisa mengungkap lokasi dan rutinitas anak-anak kita. Kedua, lokasi. Kita kan selalu men-tag. Untuk itu, wanti-wanti kepada anak-anak kita. Jangan sampai dia meng-tag tempat dan peta bisa dipakai pihak yang salah. Kemudian, foto anak. Gambar yang tampak biasa bisa tersebar lebih jauh. Kemudian, cerita pribadi. Masalah keluarga atau anak tidak selalu aman dipublikasikan. Terutama bunda-bunda yang aktif di dalam Facebook atau di Instagram atau di Twitter atau di WhatsApp. Kemudian yang terakhir adalah jadwal kegiatan. Pola harian membuat anak lebih mudah dipetakan. Untuk itu, apa yang perlu kita perhatikan bersama-sama? Tidak semua yang bisa diunggah harus diunggah. Privasi anak adalah perlindungan, bukan formalitas. Jejak digital yang diunggah hari ini itu bisa tinggal lama. Artinya, setiap apa yang kita unggah, apa yang kita ceritakan, itu akan tetap tertinggal di laman-laman digital. Meskipun kita
sudah hapus, itu akan tertinggal. Untuk itu, coba kita belajar baik-baik terkait dengan jejak digital yang sederhana. Klik berarti kita memperhatikan, tidak mudah mengklik. Apalagi kalau kita buka laman online itu, pasti itu banyak iklan-iklan yang bersebaran. Klik, apalagi setiap kita mau mengakses sebuah laman, itu selalu ada permintaan untuk menerima cookies. Itu jadi satu. Mengklik harus selalu. Nah, kalau kamu mengklik apa saja, tolong tanya Bunda ya. Kalau itu telah dia upayakan terus-menerus selama 3 tahun ya, minimal 5 kali dalam sehari, insya Allah itu akan menjadi kebiasaan dari anak kita. Yang kedua, mengirim. Dia mengirim dengan penuh kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Terutama dia selalu meminta persetujuan atau minta izin dari ayah, dari bunda, atau dari orang dewasa yang di sekitar dia. Kemudian unggahan, mengunggah, penting juga. Tersimpan, tersebar, sulit ditarik kembali. Artinya anak perlu diajari berhenti sejenak sebelum mengklik, mengirim, atau mengunggah sesuatu. Ini penting. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diatur, terutama aturan keluarga digital perlu konsisten. Yang sebaiknya disepakati apa saja? Pertama, kapan memakai gawai. Jadi itu harus ada kesepakatan. Kedua, aplikasi atau plafon mana yang aman untuk anak-anak kita. Kita bersyukur Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital telah mendorong Presiden menerbitkan peraturan pemerintah yang perlu kita sosialisasikan bersama-sama. PP nomor 17 tahun 2025 mengenai perlindungan anak di lingkungan digital. Kemudian apa yang tidak boleh dibagikan? Harus tahu siapa yang dihubungi saat ada masalah. Ayo, pada saat ada masalah, siapa yang akan dihubungi? Ayahkah? Bundakah? Kakakkah? Atau orang dewasa yang ada di sekolahkah? Atau siapa? Penting juga itu harus ada kesepakatan. Apa yang berlaku sama di rumah dan yang berlaku di sekolah harus sama-sama antara anjuran dari ayah dan ibu sama seperti anjuran dari guru di sekolah. Supaya anak tidak bingung. Mana nih yang mau didengar? Yang di rumahkah atau yang di sekolah? Apalagi pada saat anak harus memutuskan mana yang dia pilih. Aturan yang saling bertentangan antara rumah dan sekolah akan membuat anak jadi bingung. Konsistensi justru memudahkan anak merasa aman. Contoh kontrak keluarga digital ada 5 poin. Ini perlu anak-anak kita ajak berdialog, berdiskusi, atau berbincang. Yang kemudian kita minta apa yang mereka pikirkan dan apa yang kemudian mereka ungkapkan. Baik
dalam bentuk suara atau dalam bentuk tulisan atau gambar. Yang kemudian ayah jadikan itu bahan pertimbangan atau bunda itu jadikan bahan pertimbangan untuk membuat 5 hal ini. Pertama, aku akan bertanya sebelum mengunduh atau bergabung ke ruang baru. Bertanya. Dan kita siap. Ayo nak, coba kita cek bersama-sama. Kedua, aku tidak membagikan nama sekolah, lokasi, jadwal, atau cerita pribadiku tanpa izin. Izin berarti nama sekolah, harus izin kepala sekolah atau Pak, boleh nggak aku sebut nama sekolah aku? Harus. Supaya anak terbiasa. Dan ini sangat bermanfaat pada saat dia akan dewasa. Kemudian yang ketiga, aku akan berhenti sejenak sebelum klik, kirim, atau unggah. Berhenti sejenak itu dia akan berpikir, apakah yang aku klik ini ada konsekuensinya atau tidak. Apa yang aku kirim ini membuat orang marah atau tidak. Atau apa yang aku unggah ini membuat hal-hal yang ada konsekuensinya tidak. Penting. Yang keempat, aku akan bercerita jika ada pesan, foto, atau ajakan yang membuat aku tidak nyaman. Nah, ini kita perlu bersyukur kalau ada anak kita mampu melakukan untuk menghindarkan anak dari korban uh, eksploitasi seksual melalui online. Lalu yang terakhir, orang dewasa akan mendampingi, bukan langsung memarahi. Ayahanda dan bunda. Kontrak digital ini bekerja baik jika dibahas bersama-sama, diulang dan dijalankan secara konsisten. Minimal pengulangannya itu 5 kali dalam sehari selama 3 tahun. Harus. Untuk mencapai kebaikan itu butuh kesabaran. Tugas anak lupa, tugas orang tua memberikan kabar baik dan peringatan, bukan marah-marah atau menghukum anak kita. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan pada episode kali ini. Anak tidak cukup hanya pandai memakai gawai, anak juga harus aman saat berada di dalam dunia digital. Karena hari ini menjadi pelengkap kehidupan mereka sehari-hari dalam mencari bahan atau berdiskusi dengan teman mereka atau menghubungi guru-guru atau ayah dan bunda mereka. Itu mari pertama susun kontrak keluarga digital 5 poin yang kami sebutkan sebelumnya. Kedua, sepakati apa yang aman dan tidak aman untuk dibagikan. Ketiga, jadikan rumah tempat anak bisa bercerita tanpa takut dimarahi. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Berharap mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang hari ini terus-menerus memberikan cahaya kepada kita yang sudah lembut, semakin lembut lagi kepada anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.